Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 16 dan 17. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 15, maaf, 16 dan 17. Nah, ini ayat yang ada beberapa penjelasan yang sulit di sini, tapi mari kita coba memperhatikan dan Bapak Ibu Saudara sekalian menimbang-nimbang beberapa pendapat dan pendapat saya yang tidak harus Bapak Ibu Saudara setujui, tapi baik Bapak Ibu belajar bagaimana nanti memutuskan apa maksud ayat ini. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, yang sulit di sini ada dua macam dosa, yaitu dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, padahal kita tahu upah dosa itu maut, ya, kata apa Roma 6:23 itu. Jadi semua dosa itu membawa kematian. Kita mati karena dosa. Memang bisa dosa apa ini? Dosa jasmani, dosa fisik, atau dosa rohani dalam arti masuk neraka. Yang dimaksud dosa yang seperti apa ini? Nah, ini agak sulit mungkin untuk membedakan itu. Tapi menarik sekali dari ayat ini, yang ayat-ayat sebelumnya itu mengenai doa, ya. Jadi ini mengenai doa, lalu dikatakan kalau ada saudaramu, nah ini saudara berbuat dosa, jadi ada saudara itu pasti orang percaya kalau gitu. Jadi ada orang percaya bisa punya dosa mendatangkan maut dan punya dosa tidak mendatangkan maut. Nah, ini salah satu kunci yang dapat kita pegang di sini. Jadi saudara berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Tetapi kepada dosa yang mendatangkan maut ini bukan tidak boleh mendoakan loh. Dia mengatakan ini ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Nah, ini ya. Nah, kalau begitu bagaimana? Apakah yang dimaksud dosa yang membawa maut ini? Nah, ada seorang yang mengatakan sesungguhnya para pembaca itu tahu. Nah, rupanya kelihatan, ya, secara fisik ini dosa membawa maut, ini dosa yang tidak membawa mendatangkan maut. Nah, itu waktu itu dengan jemaat yang menerima surat ini. Ini dosa yang mendatangkan maut, ini bukan begitu. Mereka rupanya mengerti, atau penulis surat paling tidak Rasul Yohanes mengerti itu. Nah, kalau mengerti itu, katakanlah yang seperti itu berarti ini dosa yang tertulis dalam kitab bilangan, misalnya dosa melanggar hari Sabat, menyembah berhala, itu harus dihukum mati. Itu dosa mendatangkan maut, tapi berarti ini mati fisik. Ada juga yang menghubungkan dengan Markus 3 atau Matius 12, yaitu mengenai dosa yang menghujat Roh Kudus, ya. Nah, kalau dosa menghujat Roh Kudus itu di sana ceritanya itu Yesus mengusir setan, lalu orang Farisi mengatakan, "Oh, Tuhan Yesus itu mengusir setan dengan kuasa setan." Nah, itu yang disebut menghujat Roh Kudus. Jadi orang-orang Farisi waktu itu yang berbicara, yang memikirkan hal itu, itulah yang menghujat Roh Kudus, itu tidak dapat diampuni. Tapi lagi-lagi yang lihat sendiri
mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus lalu mengatakan mujizat itu dilakukan dengan kuasa si jahat. Nah ini. Dan yang mengatakan itu bukan sembarang orang. Yang mengatakan itu menghujat roh adalah Tuhan Yesus, bukan orang lain. Jadi yang menentukan, oh ini menghujat roh, itu bukan orang, termasuk bukan orang-orang suci atau hamba-hamba Tuhan, bukan. Tapi yang dalam ayat itu, yang mengatakan ini menghujat Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Jadi agak sulit kalau dosa yang membawa maut itu artinya seperti itu. Agak-agak mudah kalau itu namanya dosa yang dosa maut dalam arti mati fisik, mungkin agak mudah seperti itu. Nah, seperti ada yang memberi contoh Ananias dan Sapira, itu orang percaya bukan? Tapi menipu Roh Kudus kan, menjual hartanya di sebagian disimpan lalu mengatakan kepada para rasul, Rasul Petrus terutama, itu katanya harga semuanya. Nah, itu bukan menghujat roh, itu katanya dikuasai setan memang di situ lalu mati. Nah, memang ada orang yang menafsirkan ini orang betul, belum sungguh-sungguh percaya, bisa seperti juga, tapi ini di kelompok orang percaya yang sama-sama belajar firman Tuhan, kemudian sama-sama menjual, yang lain ikut menjual, tapi Ananias dan Sapira menipu. Nah, itu dosa yang membawa mati. Mati roh, bukan mati rohani ya. Berarti kalau termasuk orang percaya, dia berarti ya masuk surga, tapi mati karena menipu tadi. Nah, itu juga bisa dikatakan ada yang mengartikan, maaf, ada yang mengartikan itulah dosa yang membawa maut. Jadi dosa menyembah berhala waktu orang Israel, lalu dosa menipu Roh Kudus yaitu pada waktu Petrus itu. Nah, masalahnya sekarang bagaimana? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya bisa membedakan secara fisik kelihatan, oh ini dosa yang membawa maut, ini yang dosa yang tidak membawa maut. Nah, itu yang sulit di sini. Tetapi ada pemikiran seperti ini, apalagi kalau ini tadi saudara ya, melihat saudaramu berarti orang Kristen ini. Makanya agak cenderung adalah orang yang tidak menaati firman Tuhan lama sehingga sulit bertobat kembali. Itu bisa dikatakan dosa yang membawa maut. Kalau itu orang percaya, artinya ya fisik, mati fisik. Tetapi kalau ada orang yang tahu kebenaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, ayat-ayat sebelumnya membuktikan bahwa siapa yang mempunyai anak memiliki hidup yang kekal, yang tidak mempunyai anak tidak memiliki. Jadi ada orang yang mengenal atau mengetahui bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak mau bertobat, mengulur-ulur waktu, akhirnya sulit sekali, bahkan mau bertobat tidak bisa, mengeraskan hati terus itu. Nah, itu agak masuk akal, itu yang disebut dosa yang membawa maut. Jadi ada dua kemungkinan ya saya usulkan menjadi pemikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah karena ada kata jika saudaramu, berarti dosa yang membawa maut itu bisa dilakukan oleh orang percaya seperti Ananias dan Sapira. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya Ananias dan Sapira sebagai orang percaya. Jadi dosa yang membawa maut adalah dosa yang menyebabkan hukuman mati fisik. Nah, ini ada pertanyaan nanti kalau mati fisik tapi orang percaya, tapi bagaimana itu? Nah, kita beri contoh saja si si pencuri itu ya, pencuri yang disalib itu ya. Selama hidupnya berdosa terus itu. Tapi berapa menit sebelum mati dia bertobat, dia diterima di Firdaus. Jadi rupanya ada orang seperti itu ya.
berbuat dosa terus, tapi saat mau mati, terima Tuhan Yesus. Nah, ini diterima di Firdaus itu. Jadi ada seperti itu, mungkin ada orang percaya, tetapi dalam hatinya atau dalam hidupnya bergumul kalah, dan pada akhirnya mati. Ya, matinya mungkin dalam pikiran kita kekalahan dalam bergumul. Apakah ini tidak diterima Tuhan di surga? Sama seperti pencuri tadi, yang terakhirnya bisa mengaku. Nah, ini bisa yang pertama. Yang kedua ya tadi ya, orang yang memang tidak percaya, yang tahu jalan keselamatan, dibuka hatinya, tapi tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau terus, dan akhirnya mau, tapi sudah terlambat, tidak bisa, karena hatinya sudah keras. Mungkin ini yang uh, jadi pertimbangan Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai dosa yang tidak membawa maut dan dosa yang membawa maut. Tapi intinya sebetulnya pemikiran ini adalah mengenai doa. Supaya saudara dan saya mendoakan saudara kita kalau ada yang berbuat dosa. Dan ingat juga, tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak diampuni. Ini satu sisi lain ya. Satu sisi lain Tuhan mengampuni segala macam dosa. Dosa sebesar apapun Tuhan bisa mengampuni dengan pengorbanannya di kayu salib. Ini peringatan bagi kita, ini dalam hal doa kan, supaya kita uh, melakukan kehendak Allah sehingga kita tahu doa kita dijawab, dan kalau ada saudara kita berbuat satu dosa, kita bisa mengingatkan mereka. Saya harap Bapak Ibu Saudara tidak bingung, tetapi mari kita memohon kepada Tuhan untuk menjelaskan atau membuka pikiran kita, tahu arti ayat-ayat ini yang semuanya ada hubungannya dengan doa dan mendoakan. Selamat untuk menikmati ayat-ayat ini terus menggumulinya, dan Bapak Ibu saya harap mohon pengertian dari Tuhan untuk mengerti ayat-ayat ini juga. Mungkin ada penjelasan-penjelasan lain yang dapat menolong Bapak Ibu Saudara. Saya tidak meyakinkan Bapak Ibu Saudara, tapi hanya pendapat dua tadi yang bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu mati dalam arti fisik, itu orang orang percaya, tapi sama seperti pencuri di kayu salib itu, berbuat hidupnya tidak baik, tapi pada saatnya dia bertobat, tapi dosanya tidak ketulungan dan membawa apa seperti Ananias Sapira. Dalam tanda petik, Ananias dan Sapira adalah orang Kristen, tanda petiknya ada orang yang tidak percaya seperti itu, mati karena situasi tertentu. Supaya nama Tuhan dimuliakan, perlu orang-orang seperti itu dihilangkan dari persekutuan oleh Tuhan. Nah, itu dosa membawa maut. Tetapi yang kedua adalah orang yang sudah tahu jalan keselamatan, menolak, 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 menolak terus, dan pada akhirnya pada waktu ingin bertobat sudah terlambat, tidak bisa lagi karena hatinya dikeraskan. Semoga ini menjadi penjelasan yang dapat Bapak Ibu pertimbangkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dapat beberapa pengertian mengenai ayat-ayat yang sulit ini. Tetapi kami mohon Tuhan, berikan hati kami untuk melakukan kehendak Allah.
melakukan firman-Mu sehingga kami punya keyakinan doa-doa kami dijawab. Bahkan mendoakan orang atau saudara kami seiman yang melenceng hidupnya bisa balik kembali kepada hidup. Jangan sampai mendapat hukuman atau disiplin seperti yang dilakukan oleh Rasul Petrus kepada Ananias dan Safira. Oh Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, COVID belum selesai, jadi mari kita jaga prokes. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.